Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1766, Tubuh yang Sibuk. Sunni kembali ke Brilliant Emporium saat matahari terbit di atas ufuk timur. Jika seseorang melihatnya pulang saat fajar menyingsing, mereka mungkin akan berasumsi bahwa ia telah menghabiskan malam di tempat lain, dan bersama orang lain, menikmati pesta pora. Tentu saja, dikira sebagai seorang tukang selingkuh bukanlah masalah terbesarnya, lagi pula, banyak orang sudah menganggapnya seorang cabul. Lebih baik dianggap sebagai seorang yang boros daripada sebagai seseorang yang punya kebiasaan menyelinap ke bagian terlarang istana kerajaan di malam hari. Sekarang, tunggu dulu. Apa yang kedengarannya salah? Bagaimanapun, perpisahannya dengan Casey terasa sedikit terburu-buru. Casey tampak sedikit linglung dan sedikit bingung, bertingkah aneh di dekatnya. Yah, itu tidak mengejutkan. Sunni meragukan bahwa ia telah menduga bahwa ia akan menuangkan kenangan selama 2 tahun ke dalam kepalanya dalam rentang waktu beberapa jam. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Awalnya, Sunni ingin berbagi kenangannya dengan Casey sedikit demi sedikit. Namun, perang semakin dekat dari yang ia duga, jadi, ia butuh Casey untuk mempercayainya lebih cepat. Casey memang pintar. Dengan apa yang telah ditunjukkannya kali ini, dia akan mampu memahami banyak hal. Yang terpenting, dia akan mengerti bahwa pria itu telah menjadi pendampingnya dan Nevis untuk waktu yang sangat-sangat lama. Meskipun hubungan mereka penuh gejolak dan berbatu selama sebagian besar waktu itu. Mengetahui hal itu, dia akan lebih menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Dia juga akan menasihati Nevis untuk lebih mempercayainya. Baiklah, dan hal-hal yang mungkin dilakukan Sunni, sebagai pemilik toko yang rendah hati, di masa mendatang tidak akan terlihat keterlaluan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa ia berencana melakukan sesuatu yang keterlaluan. Namun, ia juga tidak berencana untuk berpartisipasi dalam duel yang memalukan dan dipeluk secara terbuka oleh Nevis karena bungkus permen. Jadi, segalanya terjadi begitu saja saat Sunni ada di dekatnya. Ia bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan dirinya dengan lebih baik, tetapi ia tidak mau. Banyak sekali yang harus dilakukan. Memasuki Brilliant Emporium, Sunni menguap. Terhuyung-huyung mengantuk menuju tempat tidurnya, tempat tidur yang sama persis yang diambilnya dari ruang tersembunyi di reruntuhan katedral, jatuh di atasnya. Lalu menutup matanya dengan bahagia. Pada saat yang sama, avatarnya di ruang bawah tanah Marvelous Mimic mendongak dengan tak percaya. Mustahil. Mereka punya begitu banyak hal yang harus dilakukan, dan tubuh aslinya memutuskan untuk tidur saja. Sunni tidak percaya pada dirinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mendesah dan meneruskan membaca catatan-catatannya. Memang banyak yang harus dilakukan. Dia tengah mempersiapkan memori untuk Rain, mengembangkan desain pedang jiwa untuk Nevis. Dan omong-omong, hari ini adalah hari mereka seharusnya pergi jalan-jalan untuk menyebarkan rumor. Seolah dia belum cukup menderita karena rumor-rumor yang ada. Meski begitu, Sunni tetap menantikan kencan mereka. Meski itu palsu, namun sebelum itu, dia masih harus mengerjakan desain pedangnya. Menciptakan senjata yang mengikat jiwa adalah tugas yang menyebalkan. Ada 3 bagian di dalamnya, masing-masing menghadirkan serangkaian masalahnya sendiri. Masalah pertama mungkin yang paling mudah dipecahkan, tetapi bukan berarti yang termudah. Yaitu penempaan pedang. Untuk menempa pedang yang bagus, Sunni membutuhkan bahan-bahan yang bagus. Biasanya, ia hanya akan menggunakan bahan-bahan yang paling ampuh yang dimilikinya,
bahan-bahan yang diperoleh dari Great Abominations akan ideal. Ia juga membutuhkan seperangkat pecahan jiwa yang kuat, tetapi jumlahnya banyak. Tentu saja, semakin tinggi peringkat materialnya, semakin sulit untuk mengolahnya. Itulah sebabnya Sunni tidak mempertimbangkan untuk menggunakan material yang diperoleh dari makhluk terkutuk. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan sesuatu seperti itu, kekuatannya sendiri tidak cukup untuk menempanya. Bagaimanapun, situasinya kali ini sepenuhnya berbeda. Yang ingin ia ciptakan adalah senjata yang mengikat jiwa, jadi tidak ada gunanya membuat peringkatnya lebih tinggi dari milik Nephis. Sebenarnya, itu tidak mungkin karena dia adalah seorang Saint. Pedang itu pasti akan menjadi transenden. Oleh karena itu, menggunakan material yang lebih kuat hanya akan menyia-nyiakannya. Bahan apapun yang digunakan Sunni akan disempurnakan menjadi versi yang lebih hebat dari dirinya sendiri oleh api jiwa Changing Star saat ia berjalan di Jalan Ascension. Sungguh, tidak ada seorang pun yang lebih cocok untuk menggunakan senjata yang terikat jiwa daripada dia karena kekuatannya akan bergantung pada kekuatan jiwanya. Dan jiwanya diperkuat oleh garis keturunan Dewa Matahari yang cemerlang. Jadi, yang dibutuhkan Sunni bukanlah material terkuat. Yang dibutuhkannya adalah material dengan afinitas tertinggi terhadap Nephis dan aspeknya. Senjata dan armornya cenderung meleleh saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya, jadi, ia membutuhkan sesuatu yang tidak akan pernah meleleh. Sesuatu yang akan menyalurkan kekuatan pengorbanannya secara maksimal. Sunni cukup yakin bahwa dia sudah memiliki bahan utama di tangannya. Dia melihat ke suatu tempat di gudang penyimpanan material Brilliant Emporium. Hanya dengan melihat ke sana, Sunni merasa kedinginan. Apa yang sedang dia tatap adalah pecahan es mistis yang pernah menjadi jantung binatang musim dingin. Agak aneh, menggunakan es untuk menyalurkan api, tetapi Sunni yakin bahwa tidak ada bahan yang lebih baik untuk pedang Nephis. Satu-satunya hal yang masih ia pertimbangkan adalah tentang kemurnian. Apakah lebih baik menggunakan es mistis saja, atau membuat logam paduan pada dasarnya? Banyak percobaan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan itu. Ia telah bereksperimen selama beberapa waktu, dan akan terus melakukannya untuk beberapa waktu. Masalah kedua yang harus dipecahkannya adalah ikatan jiwa. Yang itu, benar-benar menjengkelkan. Sunni mengingat jalinan mantel dunia bawah dengan baik, dan telah menempuh perjalanan panjang dalam mempelajari rahasianya. Dia telah mencapai titik di mana dia secara teoritis dapat menciptakan kembali sebagian besar pesonanya, kecuali yang paling perlu dikuasainya, Pangeran Dunia Bawah. Yang itu sungguh aneh. Dulu, untuk memenuhi persyaratannya, Sunni harus mengalahkan ribuan lawan. Bagian yang paling aneh adalah dia tidak perlu membunuh mereka, cukup mengalahkan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana senjata bisa tumbuh lebih kuat dari benda abstrak seperti itu? Tidak ada pecahan jiwa yang terlibat, tidak ada penyerapan esensi. Apakah counter Pangeran Dunia Bawah adalah sarana pengikatan jiwa, atau hanya pembatasan yang diberikan pada armor Onyx oleh penciptanya? Sunni tidak yakin. Yang dia tahu adalah bahwa setelah dia mengisinya, pesona baru dari mantel akan terbuka, yaitu relik terikat jiwa. Mengaktifkan pesona itu telah mengubah mantel dunia bawah dari sebuah memori menjadi sebuah atribut. Bisakah dia hanya menciptakan kembali pesona Soulbound Relic? Atau apakah memenuhi tuntutan pesona Prince of the Underworld merupakan bagian integral dari prosesnya? Menciptakan kembali salah satu pesona itu merupakan tugas yang sangat berat. Dan Sunni bahkan tidak yakin bahwa apa yang ingin dicapainya akan terjadi pada percobaan pertama. Sekali lagi, diperlukan lebih banyak eksperimen.
Sampai pada titik di mana dia mempertimbangkan untuk sementara waktu memanifestasikan lebih banyak avatar agar bisa terus mengerjakan semua tugas ini. Sementara itu, masalah ketiga tidak serumit itu, tetapi juga yang paling luas dari ketiganya. Ia memutuskan pesona apalagi yang ingin disertakan, dan menyusun peta tenunan berdasarkan pilihannya. Sunni punya banyak pilihan. Pertama-tama, dia bertekad untuk akhirnya menyelesaikan sesuatu yang telah lama dia coba lakukan, yakni menciptakan kembali pesona Unsin dari Moonlight Sat. Yang memungkinkan stiletto hantu muncul seketika di tangannya, tanpa penundaan antara pemanggilan dan perwujudan. Perlu ada pesona yang meningkatkan ketahanan dan daya mematikan bilah jiwa juga. Namun, selain itu, terlalu banyak pilihannya. Pesona Shapeshifter, Light Eater, dan Ghostblade dari Cruel Sight. Pesona Death Dealer dari Morgan's Warbow. Pesona Burning Heart dan Cold Steel dari Passion Avenger, dan masih banyak lagi. Lebih buruk lagi, Sunni merasa bahwa sekadar menciptakan kembali mantra-mantra masa lalu tidaklah cukup untuk pedang yang terikat jiwa yang akan ditempanya untuk Nephis. Pedang itu akan menjadi momen penting dalam perkembangannya sebagai seorang penyihir, tanpa diragukan lagi, serta cetakan untuk kenangan masa depan yang akan dibuat Sunni untuk dirinya sendiri. Jadi, bukankah akan lebih baik jika dia mengambil langkah maju sepenuhnya dan merancang pesona uniknya sendiri? Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Akan tetapi, masih terlalu dini untuk mempertimbangkan hal-hal ini, karena Sunni tidak malu-malu saat membuat kesepakatan dengan Nephis. Dia benar-benar perlu mempelajari cara bertarungnya akhir-akhir ini agar dapat membuat senjata yang sempurna untuknya. Dia harus mengamati seni bertarungnya yang sebenarnya, bukan tiruan yang telah dirancangnya untuk menipu anggota klan Valor yang agung. Dan hanya ada sedikit waktu tersisa sebelum perang. Tiba-tiba muram, Sunni melihat sekeliling Brilliant Emporium. Sword Domain baru saja merasakan kedamaian selama 4 tahun setelah rantai mimpi buruk yang membawa malapetaka. Orang-orang baru saja mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, bekerja sama untuk membantu kerajaan mereka berkembang. Tetapi segera, semuanya akan kembali kacau. Apa yang akan terjadi pada tokonya kalau begitu? Apakah ia akan mampu mempertahankannya? Bisnis restoran pasti akan paling menderita. Dengan adanya perang, orang-orang tidak akan berminat untuk menikmati makanan lezat, dan mereka juga tidak akan punya uang untuk dibelanjakan. Mendapatkan persediaan akan menjadi masalah, dan usaha swasta kecil seperti miliknya pasti akan berada di ujung tanduk. Memori butik pun tidak akan bernasib baik. Sunni mendesah. Yah, perang belum dimulai. Masih ada waktu. Dan berbicara tentang waktu, dia membuka matanya dan dengan enggan berguling keluar dari tempat tidur. Sunni belum sepenuhnya tidur nyenyak, tetapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ia harus bersiap-siap. Pagi hari sudah mulai siang, yang berarti Nephis akan segera tiba. Sudah waktunya mereka berkencan. Tanggal palsu. Jadi bagaimana? Dia bersemangat. Budak Bayangan bab 1767, pikiran gelisah. Pelanggan pertama tiba, dan avatar itu mulai sibuk di dapur. Namun, Sunni tetap berada di teras, menikmati udara segar dengan senyum santai di bibirnya. Suara hiruk-pikuk kota memenuhi udara seperti melodi yang ceria. Pada suatu saat, pintu terbuka, dan Aiko keluar, mengenakan setelan bisnis yang rapi dan membawa tas kulit di bahunya. Gadis mungil itu menguap, merentangkan lengannya, dan bergumam, "Saya pergi ke istana, bos." Sunni menatapnya dengan senyum ramah. "Kau sedang mengantarkan kenangan, tahu kan? Ada apa dengan tas itu?" Aiko menatapnya dengan geram.
Apa yang kau tahu? Seseorang harus berpenampilan menarik untuk memberikan kesan yang baik. Itulah hal mendasar dalam berbisnis. Dia menatapnya dengan curiga. Dan ngomong-ngomong soal penampilan, Anda terlihat sedikit berbeda hari ini, bos. Ada apa? Apakah Anda menata rambut Anda? Sunny berkedip. Tidak. Aiko mengangguk sinis padanya. Tentu. Setelah itu, dia menyeringai dan bergegas pergi. Bersenang-senanglah dengan Putri Nevis, bos. Lakukan dengan baik. Kami meraup banyak uang di sini. Jadi jangan ganggu kami. Gadis mungil itu menggunakan aspeknya untuk meluncur di atas jalan berbatu dan menghilang di balik sudut jalan dalam sekejap mata. Sunny berdiri di teras, tercengang. Apa maksudnya? Tampil dengan baik? Aku selalu tampil dengan baik. Tunggu, kedengarannya tidak benar. Tepat pada saat itu, dia merasakan kehadiran yang familiar menerangi dunia. Sunny tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Nevis sudah dekat. Terdengar gemerisik bulu-bulu, lalu, siluet ramping berdiri di tepi danau. Sayapnya telah menghilang, dan hanya tersisa lingkaran cahaya indah, memudar perlahan saat membentuk tubuhnya di atas air yang tenang. Nevis mengenakan pakaian putih, rambut peraknya diikat ke bawah oleh mahkota fajar. Sunny, yang berpakaian hitam seperti biasa, membeku di tempat. Sial, kuharap dia tidak mendengarnya. Melihatnya, Nevis tersenyum ringan dan berjalan mendekat dengan langkah mudah. Tuan Sunles, apakah Anda siap? Dia tahu bahwa istrinya sangat sibuk mempersiapkan diri untuk perang. Namun, dia dengan tekun menyediakan waktu untuk menepati janji mereka dalam beberapa minggu terakhir, dan tidak pernah tampak terganggu oleh masalah lain di perusahaannya, memberinya perhatian penuh. Sunny memiliki harapan yang malu-malu bahwa Nevis benar-benar menikmati jalan-jalan mereka, dan menemukan tempat berlindung dari beban tanggung jawabnya yang berat selama mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Tidak peduli seberapa cepat itu. Bagaimanapun juga, dia cukup menyenangkan untuk diajak bergaul. Setidaknya dia berusaha menyenangkannya. Tentu saja, kemungkinan besar Nevis hanya menganggap pertemuan mereka sebagai bagian dari persiapan perang. Ada tujuan di balik pertemuan itu. Sunny adalah seorang penyihir bayaran yang harus menempa pedang yang hebat untuknya. Jadi, ketekunan yang diberikannya kepada Sunny sama dengan yang diberikannya pada tanggung jawab lainnya, tidak lebih dan tidak kurang. Meskipun dia tidak pernah mengakuinya, kemungkinan terakhir membuatnya kesal. Tuan Sunles, Sunny terdiam sejenak, lalu tersenyum ramah. Ya, saya siap. Dia menawarkan lengannya, dan saat dia melingkarkan tangannya di lengan itu, dia mengambil keranjang piknik itu. Dia telah menyiapkan makanan di dalam dirinya sendiri. Dia juga telah membeli keranjang pianik khusus untuk acara tersebut, karena tidak ada yang terasa cukup enak di Brilliant Emporium. Mereka berdua berjalan bersama. Nevis tampak tenang, sementara Sunny berpura-pura acuh tak acuh. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat memukau, dan orang-orang yang lewat menatap mereka dengan mata lebar. Tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menikmati tatapan mereka. Di sana, lihat lagi, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Mendengar ucapan Nev, Sunny menyadari ada senyum lebar di bibirnya. Dia menundukkan pandangannya karena malu. Ya, hari ini tampaknya hari yang baik. Tidakkah kau berpikir begitu, Lady Nevis? Dia mengamati wajahnya beberapa saat, lalu tersenyum tipis dan mengalihkan pandangan. Ya, saya setuju. Memang kelihatannya begitu. Mereka berjalan beberapa langkah dan mencapai aula bela diri yang baru dibangun. Bastion penuh dengan prajurit yang telah bangkit.
Dan tidak semuanya memiliki klan legasi yang mensponsori mereka, jadi mereka membutuhkan tempat untuk berlatih dan mengasah keterampilan mereka. Serta instruktur berpengalaman untuk membimbing mereka. Bagi seorang master yang independen, membuka sekolah bela diri adalah cara yang baik untuk mendapatkan sejumlah uang. Sebagian besar ascendet yang berpengalaman sibuk melindungi daerah kantong manusia dan menaklukkan alam liar alam. Jadi selalu ada kekurangan instruktur yang baik. Biasanya, status seorang master sudah cukup untuk menciptakan reputasi yang baik bagi sebuah sekolah bela diri. Setiap hari, akan ada selusin atau lebih prajurit yang berlatih di bawah pengawasan pemilik dan para pembantunya yang telah bangkit. Namun hari ini, aula bela diri itu benar-benar kosong. Nevis telah memesan seluruh bangunan, bahkan menggusur sang pendiri. Acara mereka harus di depan umum, tetapi apa yang akan mereka lakukan harus dijauhkan dari mata-mata yang mengintip pada saat yang sama. Saat masuk ke dalam, dia mengangguk ke arah Sunny dan berkata dengan tenang, "Tenanglah, Master Sunless. Aku akan segera menemuimu." Sunny mengangguk dan pergi ke halaman aula bela diri, yang dibentuk menjadi arena pasir. Duduk di bangku penonton, ia meletakkan keranjang piknik dan menatap langit. Ini memang hari yang indah. Tak lama kemudian, setelah berganti pakaian latihan, yang terlihat sangat cocok untuknya meskipun tidak dirancang untuk tujuan itu, Nevis melangkah ke arena. Mengambil pedang logam dari tempatnya, dia mengayunkannya beberapa kali, mengangguk puas, dan menatap Sunny. Aku akan mulai, kalau begitu." Dia mengangguk. "Aku akan menonton." Nevis terdiam beberapa saat, lalu mengalihkan pandangan dan terbatuk. "Perhatikan baik-baik." Dengan itu, dia memulai serangkaian latihan. Meskipun lambat dan lemah menurut ukuran transenden, latihan itu tetap penuh dengan niat yang kuat. Seolah-olah Nevis sedang melakukan tarian pedang, bertarung dalam duel melawan bayangannya. Untuk sesaat, gambaran dirinya menari dengan pedang menyatu dengan kenangannya tentang Pulau Hitam, tempat mereka berdua menghabiskan bulan yang membahagiakan selama mimpi buruk ketiga. Sunny juga terpesona oleh latihannya menggunakan pedang saat itu. Tekniknya telah berubah drastis sejak Nightmare. Tekniknya masih mengalir, serbaguna, dan tidak terduga, tetapi telah menjadi berbeda dan jauh lebih lengkap. Apa yang ditunjukkan Nevis kepadanya hari ini adalah seni bertarungnya yang sebenarnya, yang ia sembunyikan dari orang lain. Tidak ada musuh yang bisa ia lawan dan tidak ada lingkungan yang bisa ia gunakan untuk melepaskan aspeknya, tetapi Sunny masih bisa menyimpulkan banyak hal dari menonton kata-kata sederhana ini. Meski begitu, ada satu masalah. Dia kesulitan berkonsentrasi pada gerakan pedangnya. Sebaliknya, matanya tidak bisa tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Garis-garisnya yang anggun, dibentuk oleh kain tipis dari pakaian latihannya. Langkahnya yang mulus, keindahan tubuhnya yang lentur. Butiran keringat yang berkilauan di kulitnya yang seputih pualam. Aku dalam masalah. Sunny menggunakan seluruh pengendalian dirinya untuk menjaga wajahnya tetap netral. Dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Yang terburuk dari semuanya, yang terbaik dari semuanya, hari masih muda. Masih banyak jam lagi di depan mereka. Dia menarik napas dengan gemetar. Aku tidak akan mimisan, kan? Budak Bayangan bab 1768, penggemar ilmu pedang. Nevis berkonsentrasi pada pedangnya, mengarahkannya dengan mudah tanpa perlu usaha. Gerakan yang dilakukannya tidak terlalu cepat atau melelahkan. Namun, tubuhnya berada di bawah tekanan yang luar biasa, butiran-butiran keringat terbentuk di kulitnya yang putih. Napasnya terkendali, tetapi berat.
Itu karena dia harus menanamkan niat tulus dalam ilmu pedangnya. Tanpa niat, penampilannya tidak akan berarti apa-apa. Dia akan gagal menunjukkan esensi tekniknya kepada penyihir muda itu, dan dia tidak akan bisa menempa pedang yang cocok. Dia berusaha keras. Tetapi, di saat yang sama, dia menikmatinya. Itu karena dia tidak perlu memikirkan hal lain selain pedang di saat-saat damai yang langka ini. Bertemu dengan Master Sunless bukan tanpa tujuan, tetapi dibandingkan dengan tugas dan kewajibannya yang tak ada habisnya, itu adalah waktu istirahat. Nevis selalu bersemangat, dan tidak pernah membiarkan dirinya teralihkan dari tujuannya. Namun, itu bukan karena dia tidak ingin mengesampingkan semuanya dan menikmati istirahat. Itu hanya karena dia tidak bisa membiarkan dirinya melakukannya. Tertinggal berarti kematian, dan yang lebih buruk lagi, kegagalan. Dengan semakin dekatnya perang, tekanan yang dialaminya semakin meningkat. Tekanan itu meningkat drastis. Ada begitu banyak yang harus dilakukan, begitu banyak yang harus dipersiapkan, begitu banyak yang harus diramalkan, dinilai, dan dipertimbangkan. Dan bahkan saat itu, ada begitu banyak ketidakpastian. Ketidakpastian itu semua adalah yang paling memberatkan, dan bahkan dengan bantuan teman-temannya, itu hampir tak tertahankan. Karena hidup mereka juga bergantung padanya. Dia telah menarik mereka ke dalam pusaran perubahan yang merusak, dan terserah padanya untuk mengantar mereka sampai ke pantai dengan selamat. Itulah sebabnya Nevis diam-diam menikmati waktu yang dihabiskannya bersama Master Sunless. Penyihir yang menawan itu baik, ramah, dan, jika dia jujur pada dirinya sendiri, cukup enak dipandang. Tidak ada yang salah dengan sesekali meliriknya, tentu saja. Semua orang menyukai hal-hal yang indah. Dia tidak terkecuali. Namun penampilannya tidak sepenting fakta bahwa ia jauh dari masalah mengerikan yang melibatkan perang, pertumpahan darah, dan patah hati yang tak terkira. Bagi para penguasa, para dewa yang telah mati, dan nasib dunia. Pada saat-saat langka saat dia bersama pria itu, Nevis dapat membiarkan pikirannya yang lelah menjadi rileks dan berkonsentrasi hanya pada hal-hal sederhana. Seperti menghunus pedangnya. Dia selalu mencintai ilmu pedang, tetapi sekarang, ternyata, mempertunjukkannya di depan seseorang ternyata sangat memuaskan. Terutama karena Master Sunless selalu mengawasinya dengan saksama. Bahkan sangat saksama, tidak pernah melewatkan satu gerakan pun. Nevis merasa puas. Dia pasti sangat menghargai ilmu pedang. Siapakah yang menyangka bahwa sang penyihir lembut memiliki apresiasi yang begitu tinggi terhadap teknik bertarung? Senang rasanya dihargai. Hei, Nev. Suara Cassie tidak mengalihkan perhatiannya dari menari dengan pedangnya. Nevis melangkah maju dan melakukan tebasan halus. Lalu menjawab dengan tenang. Ya, ada sesuatu yang terjadi? Balasannya datang beberapa saat kemudian. Tidak juga, hanya saja. Bisakah kau membantuku? Nevis memutar pedangnya menjadi serangkaian serangan cepat dan tak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan mata oniks berkilau milik sang penyihir. Yang mengikuti gerakannya dengan penuh perhatian. Tentu. Apa yang kamu butuhkan? Cassie ragu-ragu sejenak. Apakah suaranya agak aneh? Nevis merasa enggan untuk mempertimbangkan masalah itu. Cassie telah sangat menderita setelah kehilangan karunia kenabiannya, dan baru-baru ini mampu pulih. Dia tidak ingin melihat temannya jatuh ke dalam keadaan tidak tenang lagi. Namun, kata-kata Cassie berikutnya hampir membuatnya tersandung. Bisakah kamu memeluk Master Sunless? Nevis berjuang mengendalikan pedangnya. Apa? Sama sekali tidak. Aku tidak akan memeluknya. Kenapa kau memintaku melakukan hal seperti ini? Cassie terdiam sejenak, lalu mendesah. Yah, terserahlah.
Aku tidak bisa memberitahumu. Kalau kamu tidak mau, jangan. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Nevis tercengang. Itu benar. Aku tidak mau, jadi aku tidak akan melakukannya. Namun, pikiran untuk memeluk si penyihir menawan itu sudah tertanam dalam benaknya, menolak untuk menghilang. Lagi pula, orang-orang tidak hanya suka melihat hal-hal yang indah. Seperti saat di taman tepi danau, ketika dia tersandung dan mencoba menutupi kecerobohannya dengan alasan yang sama cerobohnya. Sialan kau, Cassie, terganggu, Nevis gagal menahan kekuatannya dan mengerahkan terlalu banyak tenaga pada ayunan berikutnya. Pedang latihan berbahan logam paduan itu tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh para orang suci, sehingga hancur karena tekanan yang mengerikan. Nevis tersandung. Ujung bilah pedang itu patah, bersiul saat melesat di udara dengan kecepatan yang mengerikan. Dan menghantam Master Sunless, yang lambat bereaksi, tepat di wajahnya. Dia tersentak. Oh, tidak. Sebelum dia sempat pulih, Nevis sudah berada di sampingnya. Dia melintasi seluruh arena dengan satu dorongan, muncul di dekat kursi penonton hampir seketika. Penyihir menawan itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, mengangkat tangannya untuk mencengkeram wajahnya. Nevis berlutut di sampingnya dan mengangkat tangannya sendiri, tatapannya cemas. Dia seorang master, jadi bilah logam paduan tidak akan terlalu menyakitinya. Tapi tetap saja. Dia sangat marah pada dirinya sendiri, dan khawatir tentangnya. Tuan Sunless, tolong turunkan tanganmu. Biarkan aku melihat. Sambil menutupi separuh wajahnya, dia menatapnya dengan satu mata dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Lady Nevis. Aku lebih tangguh daripada yang terlihat. Kau tidak perlu khawatir. Dia menggertakkan giginya, tetap saja. Coba aku lihat. Sang penyihir terdiam sejenak, lalu menurunkan tangannya dengan patuh. Nevis menghela napas lega. Dia yakin akan melihat darah, tetapi bilah logam itu entah bagaimana jatuh dan melukai kulit meskipun kecepatannya sangat tinggi. Meskipun demikian, pipi dan alisnya merah dan bengkak, dan akan ada memar serius di wajahnya dalam waktu dekat. Sambil cemberut, dia memegang dagunya dengan satu tangan dan dengan lembut menyentuh wajahnya dengan tangan lainnya. Tidak apa-apa, tulangnya tidak retak. Hanya memar. Nevis menjadi tenang. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari posisi mereka saat itu. Master Sunless sedang duduk, sementara wanita itu berlutut di tanah di sampingnya. Wanita itu memegangi wajahnya, dan jarak mereka sangat dekat. Mata oniksnya tepat berada di depannya, menatap ke dalam matanya. Mata itu seperti kolam gelap yang dalam dan dingin. Dia bisa melihat pantulan dirinya yang acak-acakan di sana. Penyihir muda itu tetap diam, menatapnya dalam diam. Nevis ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ketenangan palsu, "Jangan bergerak." Pada saat berikutnya, cahaya lembut menyala di bawah kulit tangannya. Ia diserang oleh rasa sakit yang sudah biasa, tetapi pada saat yang sama, ia melihat sedikit kelegaan muncul di wajahnya. Bengkaknya mereda dan hilang sama sekali, membuat kulitnya bersih dan tanpa cacat, seperti sebelumnya. Rasanya sejuk, lembut, dan halus saat disentuh. Nah, semuanya lebih baik. Nevis tersenyum dan merasakan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman halus di bawah jemarinya. Mengapa aku masih memegang wajahnya? Dia bertahan beberapa saat, lalu menurunkan tangannya. Dengan sedikit enggan. Budak Bayangan bab 1769, Mimpi Lama dan Baru. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Nevis pergi untuk membersihkan keringatnya dan berganti pakaian. Ketika dia sudah tenang kembali dan rambutnya masih berkilau karena air,
Master Sunles menatapnya dengan aneh dan mengalihkan pandangannya. Dia pasti mengira bahwa lelaki itu merasa tidak nyaman karena baru saja disakiti olehnya, jika saja dia tidak merasakan hasrat lelaki itu yang membara dalam jiwanya. Si penyihir lembut itu tidak merasa tidak nyaman. Dia hanya berusaha menyembunyikan rasa tergerak oleh penampilannya. Kerinduannya biasanya samar dan tertahan, seolah ada sesuatu yang menutupinya dari indranya. Namun, dia tahu bahwa itu ada di sana. Mengetahui hal seperti itu akan membuat kebanyakan orang merasa tidak nyaman, atau setidaknya membuat mereka bertindak seolah-olah mereka tidak nyaman. Namun, Nephis tidak terlalu mempermasalahkannya. Seiring dengan berkembangnya kemampuannya untuk merasakan kerinduan, ia pun menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang didorong oleh hasrat. Dan bahwa kerinduan semacam ini adalah yang paling umum dan paling mereka sembunyikan. Ia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa banyak pria yang diam-diam merasakannya di hadapannya, tetapi ia segera menerimanya. Itu hanyalah sifat manusia. Yang penting bukanlah bagaimana perasaan mereka, tetapi bagaimana mereka memilih untuk bertindak. Sebagian orang menjadi budak keinginan mereka, sementara sebagian lagi menjadi tuan atas diri mereka sendiri, dan menjalani hidup mereka dengan pikiran jernih. Master Sunles tidak pernah bersikap tidak menyenangkan dalam tindakannya, dan memperlakukannya dengan sangat sopan. Pikirannya jernih, dan niatnya murni. Jadi, Nephis sama sekali tidak terkejut dengan kobaran api tersembunyi yang membakar jiwanya. Faktanya, untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit senang saat mengetahui bahwa seseorang merasakan hal itu terhadapnya. Setidaknya dia bukan satu-satunya yang selalu gelisah. Sekarang setelah demonstrasi pedang selesai, masih ada waktu tersisa sebelum acara berikutnya dalam jadwal mereka. Jadwal telah disiapkan oleh Casey, yang bertugas menjaga kedok hubungan palsu mereka dan merahasiakan komisi pedang, tetapi tidak terlalu ketat. Jadi, Nephis dan Master Sunles memiliki kebebasan dalam memilih apa yang akan mereka lakukan. Hari ini, misalnya, dia telah menyiapkan piknik. Nephis punya gambaran samar bahwa piknik biasanya diadakan di tempat yang lebih bagus, tetapi karena sulitnya menemukan privasi di Bastion, mereka terpaksa makan di sini, di aula bela diri. Dia mendesah penuh kerinduan. Mungkin lain kali aku harus mengajaknya ke Pulau Gading. Di sana damai, dan danau itu indah. Tapi kemudian, wajahnya sedikit tersipu. Apakah itu dianggap mengundang seorang pria? Dia tinggal di Pulau Gading, bagaimanapun juga, apa yang akan dipikirkannya? Apa yang dia ingin dia pikirkan? Sementara itu, sang penyihir yang menawan menggelar taplak meja yang cantik di bangku taman dan meletakkan berbagai makanan ringan di atasnya. Ada juga sebotol jus buah segar, dan sedikit es untuk mendinginkannya. Sambil tersenyum, dia menunjuk ke makanan. Silakan menikmatinya, Lady Nephis. Dia sangat lapar setelah latihan pedang yang melelahkan, jadi undangannya sangat diterima. Sejujurnya, Nephis tidak pernah terlalu memperhatikan makanan, tetapi semua yang disiapkan oleh Master Sunles sungguh lezat. Dia sangat menikmati hidangan ini. Sambil mengambil sepotong roti lapis, ia menggigitnya. Rotinya segar dan renyah, dagingnya bertekstur lezat, dan perpaduan selada dan tomatnya pas untuk membuat roti lapisnya berair tanpa menjadi lembek. Saus buatan sendiri menambahkan cukup banyak rasa untuk membuat bahan-bahannya terasa lezat, tetapi tidak terlalu kuat hingga mengalahkan rasa alaminya. Itu lezat sekali. Seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang seorang yang tercerahkan dari masakannya. Nephis telah mencicipi cukup banyak makanan yang disiapkan oleh Master Sunles untuk menebak beberapa hal juga. Kebiasaannya sangat beragam.
seperti kebiasaan orang yang sering berkelana. Ada spontanitas tertentu dalam kebiasaannya, yang mengisyaratkan bahwa keterampilannya berkembang secara bertahap melalui coba-coba, bukannya diajarkan oleh guru berpengalaman dari klan legasi. Ada pengaruh dari Bastion dan beberapa wilayah lain di domain pedang, kepraktisan dan efisiensi yang umum di antara para veteran kampanye selatan. Dan bahkan sedikit nuansa Forgotten Shore dalam masakannya, yang terakhir kemungkinan besar didapatnya saat bekerja di dapur bersama Aiko. Dia adalah seorang juru masak yang sangat berbakat. Nevis telah mencicipi hidangan yang disiapkan untuk meja makan kerajaan oleh para juru masak terkenal, dan meskipun Master Sunless tidak secanggih itu, dia mendapati dirinya lebih menyukai masakannya yang sederhana daripada hidangan yang sangat lezat itu, jauh lebih baik. Dia menatapnya, menghabiskan sandwich lezatnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda selalu pandai memasak, Tuan Sunless? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Sebenarnya, aku tumbuh besar dengan hanya memakan pasta sintetis. Aku hanya mencicipi makanan asli setelah menjadi sleeper di akademi. Percayalah, Lady Nevis. Itu benar-benar mengejutkan. Nevis merasa sedih sejenak. Betapa miskinnya latar belakangnya, sehingga hanya bisa mendapatkan makanan enak setelah terinfeksi oleh mantra mimpi buruk. Dia tidak tahu itu tentangnya. Mimpi lama dan baru. Sekarang setelah Nevis memikirkannya, dia hanya tahu sedikit mengenai penyihir muda itu, meskipun telah menghabiskan waktu bersamanya dalam banyak kesempatan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah itu sebabnya Anda memutuskan untuk membuka restoran? Master Sunless menatapnya dengan heran dan terdiam beberapa saat. Sepertinya dia sedang mengenang. Setelah beberapa saat, dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, mimpiku awalnya adalah memiliki toko memori. Aku tidak ingat dari mana aku mendapat ide untuk membuka restoran juga. Mungkin saat rantai mimpi buruk, aku hanya berpikir bahwa memberi makan orang akan terasa menyenangkan. Oh, dan juga menghasilkan uang untukku. Nevis bingung dengan jawaban itu. Tidak ada yang memalukan tentang memiliki toko memori. Dia sangat yakin bahwa adalah tugas semua yang terbangun untuk melawan mantra mimpi buruk. Tetapi itu tidak berarti bahwa setiap orang harus menumpahkan darah di medan perang. Ada mereka yang memiliki watak atau aspek utilitas yang tidak cocok yang memelihara kota, bercocok tanam, dan memasok perlengkapan kepada para prajurit, pekerjaan mereka tidak kalah pentingnya. Jadi, Master Sunless juga orang yang berbakti. Kenangan yang diciptakannya membantu mereka yang lebih cocok di medan perang mengalahkan Nigma Creatures dan pulang dengan selamat. Hanya saja, Nevis sendiri memimpikannya sesuatu yang sangat berat dan tak terjangkau. Bukankah memiliki toko adalah hal yang terlalu remeh untuk menjadi impian seseorang? Mungkin membaca sesuatu di wajahnya, si penyihir menawan itu tersenyum. Mungkin sulit bagi seseorang yang berbakat seperti Anda untuk mengerti, Lady Nevis. Bagaimanapun, Anda adalah pejuang kemanusiaan yang tersohor. Tetapi kebanyakan orang tidak pernah mati rasa terhadap kengerian mantra mimpi buruk. Bahkan jika mereka adalah pejuang berpengalaman, mereka tetap lebih suka hidup tenang jauh dari monster keji dan bahaya mematikan. Memimpikannya sesuatu yang begitu biasa mungkin tampak aneh bagi Anda, tetapi sebenarnya, hal-hal biasa inilah yang diimpikan kebanyakan orang. Nevis menatapnya sambil berpikir, tentu saja dia benar. Dia selalu berbeda dari kebanyakan orang, dan akibatnya dia merasa terasing. Dia juga tahu bahwa dialah yang tidak normal, bukan sebaliknya. Sesaat, Nevis mencoba membayangkan seperti apa rasanya, memiliki mimpi yang biasa-biasa saja.
Jika hidupnya berbeda, apa yang akan diperjuangkan hatinya? Dia melihat ke arena pelatihan. Apakah dia ingin membuka sekolah bela diri seperti ini dan mendedikasikan hidupnya untuk menekuni ilmu pedang, berbagi wawasannya dengan para murid, dan merasakan kegembiraan setiap hari? Apakah dia mungkin akan mendedikasikan hidupnya untuk musik? Memainkan alat musik tidak pernah menjadi salah satu pelajaran yang diajarkan kepadanya sebagai warisan. Jadi Nevis tidak memiliki keterampilan seperti itu. Namun, dia sering berfantasi tentang memainkan musik saat masih kecil. Apakah mimpi memang seperti itu? Nevis menikmati sepotong pai daging yang gurih. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus, bagaimana rasanya mencapai impian Anda? Hidupnya sendiri selalu jauh dari jangkauan, begitu membebani. Hidupnya begitu menguras tenaga dan membebani, jauh lebih besar dari hidupnya. Namun, dia tidak bisa membayangkan hidup dengan cara lain. Master Sunles terdiam beberapa saat, lalu tersenyum penuh harap. Siapa tahu? Aku tentu saja tidak tahu. Saat aku menemukan diriku dalam posisi untuk membuka toko, terlalu banyak hal telah terjadi. Aku berubah, dan mimpiku pun berubah. Namun, kurasa itu tergantung pada apa yang dulu kau impikan. Mimpiku yang lama cukup bagus, jadi kehidupan yang kubangun karena pengaruhnya juga lebih bagus. Itu, damai. Nevis mengangkat alisnya. Lalu, apa impianmu sekarang? Dia menatapnya tajam dan ragu-ragu beberapa saat. Lalu, si penyihir menawan itu terkekeh. Itu, aku tidak punya mimpi lagi. Aku hanya punya tujuan. Memiliki tujuan jauh lebih baik daripada memiliki mimpi. Bukan begitu? Dia merenungkan kata-katanya beberapa saat dan bertanya dengan netral, apa bedanya? Master Sunles mengalihkan pandangan dan mendesah. Menurut saya, perbedaannya terletak pada cara Anda menyikapinya. Mimpi adalah sesuatu yang ingin Anda wujudkan, tujuan adalah sesuatu yang ingin Anda wujudkan. Perbedaannya terletak pada tekad yang cukup untuk meraih apa yang Anda inginkan, dan tidak pernah melepaskannya. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan dengan nada sedih dalam suaranya yang menyenangkan. Tetapi sejujurnya, saya telah melepaskan beberapa hal dalam hidup saya. Jadi jika ada sesuatu yang benar-benar saya inginkan, itu adalah kembali dan mencoba lagi. Namun, itu bukanlah mimpi. Karena itu sudah berlalu, itu hanyalah penyesalan. Sang penyihir menawan mengosongkan gelasnya, lalu menatapnya dan tersenyum. Sekarang setelah kupikir-pikir, kurasa aku memang punya mimpi. Mata oniksnya menatap ke arahnya, berkilauan di bawah sinar matahari. Menjalani hidup tanpa pernah merasa menyesal lagi. Nevis tersenyum. Itu mimpi yang indah. Budak Bayangan bab 1770, wawasan yang tajam. Meninggalkan aula bela diri, mereka berjalan-jalan. Sunni kembali mengulurkan tangannya kepada Nevis, dan mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan bastion yang ramai, memastikan untuk dilihat oleh sebanyak mungkin orang. Tidak setiap hari warga biasa bisa melihat sekilas Changing Star, sehingga banyak yang tercengang dan gembira. Dia tersenyum sopan kepada mereka dan mengangguk dari waktu ke waktu. Untungnya, seorang Sein berbeda dengan seorang selebriti. Meskipun dia sangat populer, orang-orang memperlakukannya dengan rasa hormat yang khusyuk. Tidak ada yang mengganggu mereka yang ingin menerima tanda tangan, dan tidak ada yang mencoba bertukar kata dengannya, mereka hanya melihat dari jauh, dan menjaga jarak dengan hormat. Sementara itu, Nevis sendiri cukup penasaran dengan detail kehidupan sehari-hari di kota itu. Saat mereka berjalan, dia sering meminta Sunni menjelaskan ini dan itu, mendengarkan penjelasannya dengan penuh minat. Sebelum tahun lalu,
Sebagian besar orang di Bastion bertahan hidup dengan jatah makanan yang dikirim dari dunia nyata dan daging yang dibawa kembali oleh para pemburu keji. Namun, ladang-ladang di luar kota akhirnya dapat menghasilkan panen. Tanaman yang dapat tumbuh subur di tanah alam mimpi telah dibudidayakan puluhan tahun lalu. Tetapi butuh waktu untuk meningkatkan produksinya. Bagaimanapun, kota ini sekarang hampir mandiri. Kios-kios makanan ini menjadi populer setelah pasokan tepung dari sumber lokal juga stabil. Apakah Anda ingin mencoba kue ikan? Tentu saja itu bukan ikan sungguhan, tetapi tetap lezat. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, terima kasih. Aku sudah cukup kenyang. Mendengar itu, Sunny merasa puas. Tampaknya dia menikmati pikniknya. Memberi makan orang memang menyenangkan. Terutama orang ini. Nevis menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lalu bertanya dengan nada netral, Tuan Sunles, bolehkah saya bertanya sesuatu? Sunny mengangkat alisnya. Tentu saja. Dia bertahan sejenak. Kau telah mengamati ilmu pedangku. Apa yang kau lihat? Dia sudah menduga dia akan menanyakan hal itu. Kesepakatan antara Nevis dan dia adalah untuk tujuan membuat senjata untuknya, dan untuk melakukan itu, Sunny telah meminta untuk mempelajari ilmu pedang dan teknik bertarungnya. Akan tetapi, kepribadiannya adalah seorang penyihir, bukan seorang prajurit. Nevis tidak tahu seberapa dalam pemahamannya tentang pertempuran, dan apakah dia mampu mempelajari apapun tentang kecakapan bertarungnya yang luar biasa. Bahkan, jika ada, dia akan berpikir bahwa pengetahuannya tentang ilmu pedang itu dangkal. Dia tidak tahu bahwa meskipun pemahaman Sunny tentang pertarungan bukanlah yang terdalam di dunia, pemahamannya pastilah yang terluas. Dia meragukan bahwa ada orang, termasuk dia dan 3 penguasa, yang telah menyerap begitu banyak gaya bertarung seperti dirinya. Jadi, Nevis penasaran untuk mengetahui seberapa banyak yang dapat dia lihat, dan sampai sejauh mana dia mampu menghargai ilmu pedangnya. Sunny terdiam beberapa saat, lalu menghela napas dan berkata dengan nada muram, ilmu pedangmu kejam. Dia tampak terhibur dengan jawabannya. Kejam. Dia mengangguk dan merenungkan kata-kata berikutnya dengan saksama. Awalnya, aku benar-benar terkejut. Kau terkenal di 2 dunia sebagai salah satu prajurit paling terampil di dunia manusia, Lady Nevis. Kau juga putri dari Broken Sword, yang ilmu pedangnya melegenda. Namun, teknikmu tampak sangat sembrono dan tidak seimbang. Dia tersenyum diam-diam. Sunny terbatuk, lalu melanjutkan dengan tenang. Gayamu sangat agresif, dan seranganmu sangat mematikan. Namun, pertahanan. Master Aula Bela Diri tadi pasti sudah menghajar murid-muridnya sampai babak belur jika dia melihat mereka mengabaikan pertahanan sampai sejauh itu. Meski begitu, gerak kakimu terlalu aneh. Sangat konservatif, sampai-sampai terlihat canggung. Semuanya benar-benar kacau. Nevis tertawa pelan. Dengan kata lain, saya penipu. Dia tersenyum sedih, lalu menggelengkan kepalanya. Kelihatannya memang begitu, tetapi tentu saja itu tidak benar. Kenyataannya adalah Anda terlalu kejam. Senyum Sunny memudar perlahan. Seni bertarungmu sama sekali tidak punya belas kasihan, tidak untuk musuhmu, dan tidak untuk dirimu sendiri. Kamu mengabaikan pertahanan karena kamu takut terluka, dicabik-cabik, dan dimutilasi. Bagaimanapun juga, aspekmu memungkinkanmu untuk pulih dari hampir semua luka, jadi tidak peduli seberapa parah tubuhmu dimutilasi, kamu dapat terus bertarung. Karena alasan itu, gayamu benar-benar melanggar setiap konvensi teknik bertarung yang mungkin. Kamu telah menemukan kembali konsep ilmu pedang dari dasar, menyingkirkan pertahanan diri dari fondasinya. Dia mendesah. Tentu saja,
Hanya dengan menyingkirkan salah satu landasan ilmu pedang saja tidak cukup untuk menciptakan seni pertempuran yang fungsional. Anda juga harus mengganti setiap prinsip dasar pertempuran yang terkait dengannya dengan yang baru, dengan memasukkan rasa sakit ke dalam inti teknik Anda. Daging Anda mungkin sembuh, tetapi kekuatan tetap ditransfer saat Anda menerima pukulan. Keseimbangan Anda tetap terpengaruh. Pedang Anda tidak akan mengenai sasaran dengan benar jika lengan pedang Anda terputus. Jadi, Anda tidak begitu saja mengabaikan pertahanan demi serangan yang luar biasa. Sebaliknya, Anda mengganti pertahanan dengan kerusakan yang terkendali, mempelajari cara membunuh musuh dengan cara yang paling efisien sambil mengorbankan tubuh Anda dengan cara yang paling diperhitungkan. Ekspresinya berubah muram. Itulah sebabnya teknikmu tampak begitu sembrono, dan mengapa gerak kakimu begitu aneh. Tentu saja, kesan itu sangat salah. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak sembrono. Sebaliknya, kamu begitu strategis sehingga hampir menyeramkan. Pengetahuanmu tentang fisika, anatomi, dan hukum dasar pertempuran pasti sangat mengejutkan. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu menciptakan seni pertempuran yang begitu jahat. Nevis tampak sangat puas dengan jawabannya. Dia menatapnya dengan rasa terima kasih yang nyata, lalu tersenyum. Matanya yang abu-abu mencolok hampir berseri-seri. Saya tidak menyangka Anda memiliki wawasan yang begitu tajam, Master Sunles. Keahlian Anda dalam ilmu pedang sungguh luar biasa. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu mengalihkan pandangan dan mendesah lagi. Yah, itu hanya kesimpulan awal, dan kesimpulan yang dangkal. Ada batas seberapa banyak yang bisa kupelajari dari melihatmu berlatih. Untuk benar-benar memahaminya, aku perlu mengamatimu dalam pertempuran yang sebenarnya. Senyumnya sedikit melebar. Sungguh pemandangan yang langka, melihat Nevis tersenyum seperti itu. Sayang sekali, karena senyum tulusnya terlalu indah. Sunni merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia terkekeh pelan, lalu berkata dengan nada senang, Anda berbagi wawasan, tetapi tidak pendapat Anda. Apa pendapat Anda tentang ilmu pedang saya, Master Sunles? Maukah Anda memuji saya? Dia mengalihkan pandangan dan ragu-ragu sejenak. Ada banyak kata-kata indah yang bisa ia gunakan untuk menggambarkan tekniknya. Bagaimanapun juga, teknik itu cukup menggoda, belum lagi mematikan dan sangat cerdik. Namun pada akhirnya, apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang lain. Itu tidak manusiawi. Senyum di wajah Nevis membeku, dan kegembiraannya digantikan oleh kebingungan. Tidak manusiawi, Sunni mengangguk dengan muram. Itu dibangun di atas rasa sakit, Lady Nevis. Manusia secara alami menghindari penderitaan. Jadi, maafkan aku karena lancang. Namun aku sungguh berharap kau juga terhindar dari rasa sakit. Nevis menatapnya beberapa saat, lalu berpaling dan mengangkat bahu sambil tersenyum tipis. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar sedikit sedih. Itu hanya rasa sakit. Dia menatapnya, matanya penuh kegelapan. Kata-kata itu lagi. Sunni mengamati wajah cantiknya sejenak. Tangannya berada di lengan bawahnya, dan dia bisa merasakan kehadirannya menerangi dunia seperti matahari yang hangat. Mengapa orang yang begitu cemerlang harus hidup dalam penderitaan terus-menerus? Mengapa ia harus mati rasa terhadap rasa sakit? Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya dan mengembuskannya perlahan. Kemudian dia tersenyum dan berkata dengan nada ringan, tetap saja. Cobalah untuk tidak terlalu terluka, Lady Nevis. Mungkin sulit dipercaya karena penampilanku yang luar biasa dan berkelas, tetapi aku benar-benar tahu satu atau dua hal tentang rasa sakit. Suatu kali, aku tidak cukup berhati-hati dan meraih panci panas. Sakitnya luar biasa. Sejak saat itu,
Aku sangat berhati-hati di sekitar panci. Nevis meliriknya, berkedip beberapa kali, lalu tertawa. Saat itu, mereka sudah mencapai tujuan mereka. Itu adalah teater yang menyelenggarakan drama populer. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.